Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua pendengar setia Emang pendengar ada? setia. Hah? Emang ada yang Nggak tahu. Oke, mohon untuk jauhin dulu telinga dari speaker atau ya headset. Baik lagi di role play. Ngomong ya. Iya, Mans gue lu nih. lupa. Ulangin. Baik lagi di role play, podcast dari Dimas Algifari. Gue yang cerita, lu yang maknai. Nah, seperti biasa nih, jangan lupa sebelum dengerin apa yang bakal gue omongin, siapin kopi dan segala hal yang mungkin diperlukan selama dengerin apa yang bakal gue sampein. Perihal apaan? Apa ya? Ya, pokoknya perihal tips move on lah ya. Move on. Oke, move on. Move on. Dan lagi kalau udah tuh ya udah gitu loh maksudnya. Tapi susah. Ya karena ya kamu orang tuh bisa lah bilang kayak gitu, enak ya kan. Coba sih jadi aku ini, tolonglah jangan lemah gitu kan ya. Berapa tahun Pan kemarin sama yang ini? Berapa tahun? Berapa ya? Nggak tahu, gue lupa. Lu nih butuh berapa waktu untuk move on? Lama gak kira-kira? Tergantung. Kayak semisal kegiatan dia dengan si doi itu seberapa lama gitu. Kalau semisal setahun, Perlu waktu. ya masih agak-agak gampang lah. Cuman kalau udah bertahun-tahun kayaknya ya Agak susah gitu ya. Apalagi ditinggal nikah kan ya. Susah. Ngeliat dia senyum dikit aja langsung tumbuh lagi rasa gitu kan. Padahal udah jadi suami orang ya kan? Atau istri orang. Ya. Ya memang udah risiko setiap manusia sih sebenarnya. Ya menurut gue ya. Jadi jatuh cinta ya ada risikonya gitu. Ya itu tadi lah risikonya. Tapi aneh juga kenapa dia harus jatuh cinta. Padahal cinta ya cinta aja, nggak perlu jatuh kan ya, biar nggak sakit. Iya nggak? Iya sih. Iya kan? Oke, ini ada kapan pengalaman lu susah banget nih buat move on? Ada nggak? Ada. Kira-kira? Ada. Jadi kalau gue pribadi kayak semisal ketemu titik jenuh, terus pemikiran buntu, gue cerita. Buntu gak punya duit apa kayak mana? Kalau itu tiap hari ya. Aduh. Kayak mana? Pokoknya udah ketemu titik jenuh lah. Nah iya itu. Jadi kayak ngerasa butuh seseorang gitu buat dengerin, kayak gue butuh saran gitu. Gue perlu ngeluarin apa yang gue pikirin gitu. Gue ngomong ke dia gitu kan. Dan dia juga gitu ke gue gitu. Cuman sewaktu kita udahan, situ kayak bingung gitu mau ngomong sama siapa. Kalau sama kawan jelas kena komik gitu kan, pasti dihina gitu. Jadi ya kayak bener-bener nyari tempat lagi gitu. Kayak harus terbiasa lagi gitu. Dan kalaupun itu nggak nemuin tempat, ujung-ujungnya menyendiri di kamar ya kan, di pojok kamar sambil ngerangkul dengkul ya kan. Kenapa sih hidup gue kayak gini banget ya kan? Ngeluh gitu. Terus Udah sih kalau gue pribadi cuman di situ, di bagian itunya aja yang menurut gue kayak harus agak beberapa tahap baru bisa terbiasa lagi gitu. jadi udah biasa gitu ya, nggak ada rasa sakit lagi gitu ya setelah udahan. Nah, ada nggak sih cerita lu gitu sama mantan pacar lu perihal ya itulah cerita cinta dulu terus ujung-ujungnya gini gitu kan, untuk pengalaman yang lain juga. Coba ceritain dulu dari awal, gimana lu pertama kali ketemu? Pertama ketemu untuk sama yang terakhir ya. Yang terakhir siapa? Ajeng. Astagfirullah. Disebut. Siapa ya siapa. Ya udah lu sebut kok nanya lagi. Iya. Oke, ceritain gimana pertama kali ketemu. Monyet. Kita gimana pertama kali ketemu gimana? Pertemu pertama itu di kampus. Kampus. Ya biasa, cuman nggak ada omongan apa-apa. Ya kayak anak-anak kampus biasa lah. Cuman duduk ngobrol bareng gitu. Nggak ada wahnya gitu awalnya. Nggak ada. Cuman ya seiring waktu mungkin ya. Jadi kayak ngerasa agak care gitu, atau nyambung gitu loh. Nyambung, ngobrol nyambung gitu. Dan ya kalau gue pribadi yang udah pasti bakalan jadi itu karena nyaman. Ya sama-sama nyaman. Iya, sama-sama. Ya mungkin
cuma sepihak doang Iya, ya kan? iya. Namanya cinta bertepuk sebelah aja. Terus gimana? Ya dari situ mulai komunikasi bla bla. Lebih intens lah ya komunikasinya dari biasanya. Oke. Terus di waktu itu pokoknya ini agak ribet sih sebenarnya. ya nggak apa-apa, ribet, jelasin aja dikit-dikit. Posisi waktu pertama kenal dia ada pacar. Oh, dia ada pacar gitu. Jadi lu merusak hubungan orang. Gila, parah. Bukan anjing. Enggak gitu. Dia ada pacar. Ada pacar. Dan bangke lah. Kok gue dipojokin? Ya udah sih, cerita. Di situ nggak ada niatan buat sama-sama suka gitu. Pemikiran awal tuh nggak ada sebenarnya, nggak ada jalur ke sana, nggak. Kawan sekelas gitu kan. Kayak ya ngobrol-ngobrol biasa aja sih, komunikasi biasa. Dia curhat sama lo gitu? Enggak. Oh enggak. Dia waktu itu sempet miskomunikasi, jadi kayak hampir setahun kita nggak ada komunikasi. Terus ketemu lagi di waktu penerimaan mahasiswa baru. Nah di situ mulai ketemu lagi, mulai say hello lagi lah gitu. Di situ yang agak ribet yang kata gue tadi, posisinya itu ada 2 orang. Jadi gua sama temen. Jadi bukan temen sih, abang jatuhnya. Lo berdua. Iya. Berdua, ya. Dan gua duluan sebenarnya yang udah kenal lama gitu. Jadi maksudnya lu saingan gitu? Kasarnya ngomong gitulah. Saingan. Jadi iya. lu sama abang lu saingan. Iya. Untuk gitu. ngerebutin si cewek ini. Iya. Gitu. Oke, terus langsung aja singkat aja gimana? Pada akhirnya lo yang dapat kan? Iya, pada akhirnya gue yang dapat. Cuman sebelumnya gue yang ngejauh. Karena lo ngerasa biarlah abang gue dulu gitu. Emang abang lu siapa sih? Bukan. Ada lah gitu kan. Jadi gue bukan bukan kayak biarinlah abang gue dulu gitu, bukan. Jadi gue kayak ngerasa nggak pantas aja kayak udahlah gitu, daripada ujungnya nggak saya makan kan. Ya udahlah kata gue. Jadi gue di situ udah mulai agak jauh gitu kan. Gue nggak tahu mereka sejauh mana. Gue dengar mereka nggak deket lagi gitu. Jadi ada kesempatan lo masuk. Kesempatan gitu gue lagi gitu kan. Terus lo masuk ya kan? Gue masuk. Dan itu pun bukan gue yang ngechat awal. Itu dia duluan. Mungkin dia lagi kesepian karena ada trik-trik dari kesepian itu, ya kan? Iya, mungkin. Dia butuh tempat berteduh. Mungkin. Ya kan? Jadi lo jadi tempat berteduhnya. Iya. Dan sementara. Iya, sementara. Aduh. Kan sebelum putus itu kan pasti ada konfliknya nih. Iya. Dan klimaks adalah keputusan setelah konfliknya, ya kan? Penyelesaiannya adalah udahan, ya kan? Ada nggak konfliknya? Mungkin teman-teman bisa belajar dari pengalaman Arpan. Konflik kemarin ini ya gua yang salah. Oke, lo yang salah. Jadi intinya bohong. Lo bohong, iya, kan? Gitu. Ya memang kalau fuckboy mah sering bohong. Kayak mana sih lo nih? Cewek juga udah paham, fuckboy ini sering bohong. Enggak. Enggak. Jadi udah gue berhenti lah, gue dipojokin dari tadi. Pokoknya lo punya kesalahan. Iya. Lo berbohong sama dia gitu. Jadi intinya ketika lo memang benar-benar mutusin untuk sama dia, ya udah gitu. Jangan kayak gua, jadi kayak jangan lagi tutupin gitu kan. Bohong. Ya dia juga memang orangnya dari awal memang udah bilang sih, cuman satu dia nggak bisa ya dibohongin. Ya gitu. Semua orang sebenarnya nggak bisa dibohongin, cuma masih ada beberapa orang yang bisa tolerin gitu kan, masih toleransi. Iya. Benar. Terus lo perlu waktu berapa lama untuk move on? Belum tahu kalau itu. Belum tahu. Sekarang udah move on belum? Udah atau belum? Jangan ragu-ragu. Kayak mana? Masa cowok nggak bisa nentuin sikap? Hari ini gue udah move on. Belum. Tolong lah ya, tolong. Oh belum. Percuma berarti kita ini ngomong. Kalau gitu berarti dari gua aja tipsnya. Iya udah. Dari lo aja. Karena lo udah berapa lama jomblo? Jomblo gua udah 4 tahun. Kurang apa? Ya gua juga paling lama sih kemarin sebelum dia 2 tahun.
Jomblo 2 tahun. Iya. Oke. Sebenarnya gue bukan belum move on sih. Kayak Ya mungkin gini sih kalau menurut gua, bukannya belum move on ya. Mungkin karena memang kita ini manusia, kita punya ingatan yang lebih daripada makhluk lain, ya kan? Jadi setiap adegan dari kehidupan itu masih tersimpan lah di dalam kepala. Ya kan? Jadi masih ada ingatan-ingatan perihal ini, perihal itu dengan dia, dengan yang lain pun pasti masih ada, ya kan? Masih. Jadi maksudnya bukan belum move on atau masih tahap move on atau kayak mana sih? Iya. Kok gue malah bingung sendiri sih. Iya masih tahap sih. Masih tahap. Jadi ya memang ada beberapa lagi yang harus gue omongin sama si dia kan. Ya udah sih, setelah satu tahap itu ya mungkin gue bisa mulai jalan lagi gitu, kayak biasa lagi, kayak 2 tahun yang lalu lagi sih. Sebelum ada dia gitu ya. Iya. Oke. Sebenarnya kan kalau tips-tips move on itu banyak sih di artikel itu banyak banget di artikel itu. Cuma menjalankannya diri lo sendiri ada kemauan nggak untuk ngejalanin itu semua gitu kan. Tapi sebenarnya nggak pakai tips pun bisa sebenarnya. Bisa. Iya kan? Bisa. Asalkan ada kemauan. Jadi nggak usah lebay lah maksud gua. Iya, nggak usah lebay. Ya mungkin gua konten-konten gua ini perihal cinta ini segala macam gitu kan ya. Iya. Tapi padahal ya gua nggak selebay itu gitu loh. Ini cuma ngembangin hobi gua aja. Kebetulan gua kan suka puisi gitu kan. Ya. Dan pasaran puisi, ya kan, pasaran puisi yang dikenal orang-orang itu ya yang menye-menye itu segala macam. Ya kan? Menye itu orang mana gua tahu. Gua tanya dulu coba. Ya menye, mehek gitu loh. Ayo. Masa perlu gua jelasin sih? Iya. Boleh. Ya kan? Jadi pokoknya intinya ya kalau lo memang cinta dengan orang itu dan lo udah punya hubungan yang khusus dengan orang itu, ada status, janganlah untuk bohong-bohong dan segala macam ya. Hal-hal buruk itu jangan sampai dilakuin lah. Karena tidak meminimalisir ya kan. Iya, di awal pasti mereka juga ada kayak perjanjian kan. Jadi gue nggak suka ini, gue nggak suka disiniin, gue nggak suka diginiin gitu kan. Ya karena dari awal mereka udah ngomong, udah saling tahu ya, komit. Ya udah gitu. Untuk apa lagi gitu kan? Jangan kayak gue lah. Tapi menurut gue nih, kalau udah ngejalin hubungan itu mau nggak mau memang harus nerima kelemahan, kekurangan dari pasangan kita. Iya itu. Dan kalau bisa setiap kita punya kelebihan, kita memahami kekurangan pasangan, tutupinlah kekurangan pasangan itu dengan kelebihan kita. Ya kan? Jadi gue juga sebenarnya ada sih cerita untuk ini, cuma gue nggak mau cerita. Terus apa lo omongin coba? Jadi kan memang dulu gua ya lo tahu sendiri lah kan gua kayak mana dulu kan, bucinnya kayak mana, ya kan? Iya gua tahu. Posesifnya kayak mana kalau sama pasangan ya kan. Jangan kau main sama laki-laki lain. Kalau kau main sama laki-laki lain ya aku sedih. Ya kan? Jadi memang proses move on itu gua pernah ngerasain nih. Iya. Ya, gue bentar waktu itu kan pacaran. Cuma kenapa move on-nya bisa sampai setahun? Setahun ya dia? Karena gue lebih menyibukkan diri dengan mengingat dia daripada melupakan dia. Jadi yang salah? Yang salah ya gue. Ya udah. Nah, sampai pada akhirnya gue tau lah gimana caranya untuk melupain ini perlahan. Gitu. Ya, cara sebenarnya itu untuk move on ya dengan tidak mengingat. Karena kapanpun gue nginget, ya pasti segalanya bakalan kebuka lagi gitu loh. Jadi istilahnya nama dia itu jadi kunci untuk ngebuka satu box yang namanya ingatan atau kenangan lah ya. Kan ingatan berkaitan dengan kenangan. Kebalik, kenangan berkaitan dengan ingatan. Ya udah skip. Lanjut. Kok dibahas. Jadi kalau lu punya kuncinya, ya kalau bisa lu buang. Betul. Sepakat. Jadi kalau gue masih punya kontaknya, ya gue blok. Tapi masih lo save? Iya, masih gue save. Karena suatu waktu juga gue perlu silaturahmi lah. Betul. Barang siapa memutus silaturahmi dengan sesamanya, maka next lah gue. Gue cuma asal ngomong. Jadi ya cari kesibukan lah. Kalau menurut gue sih move on. Betul. Kalau gue pribadi kayak satu itu tadi ya. Ya itu tadi sih sama aja kayak kepoin gitu loh, kepoin dia gitu. Salah satunya itu
medsosnya mungkin. Itu yang udah gue mulai lakuin. Kurangin lah ya. ya. Harusnya sih itu. Karena dari situ semisal dia ngupload foto sama lu nih berdua. Ketika udah putus, dia hapus nih. Terus lo buka. Wah, anjing, dulu ada foto gua di sini. Komen-komenannya ada gitu kan. Ya di situ udah mulai pasti keinget lagi gitu loh. Ya memang itu kuncinya. Iya, makanya berhenti untuk kepoin sosmed ataupun yang berbau dia lah gitu. Ya benar gitu. Benar. Kalau gue berpikirnya gini sih Pan, sebenarnya kalau memang gue udah putus dengan dia dan gue harus move on, ya udah move on aja. Karena gue berpikirnya kalau gue udah nggak sama dia hari ini, berarti Tuhan udah menyediakan yang lebih baik buat gue. Iya. Gitu kalau gue sih. Bener. Iya nggak sih? Bener. Cuma memang susah sih. Susah sih masih susah. Di kamu enak, kamu bukan saya. Coba kamu jadi saya. Ya, enggak gitu sebenarnya kan ya. Ya semua orang bisa ngelakuin hal ini. Pasti. Tips move on, yes. Udahlah pokoknya itu aja ya Pan ya. Ya itulah. Gue nggak perlu cerita kan. Sebenarnya nggak adil sih gue cerita, lu nggak cerita gitu. Kok kayak karena mana sih? Ya, oke. Ceritain lah, gue ceritain. Gue sedikit mengenang lah ya. Iya. Ya karena kan memang dalam kenangan itu ada hal baik dan hal buruk. Iya. Jadi gue cuma ambil hal baiknya aja buat gue belajar ke depannya gitu. Bener. Iya nggak sih teman-teman? Gue bijak nggak? Udah kayak Socrates belum? Emang Socrates siapa sih? Oh, cek podcast kemarin berantem gara-gara sepeda. Ada yang di tengah itu ada yang ini sering ketawa-tawa nggak tahu ngapa. Nggak tahu siapa itu. Jadi gini ceritanya Pak. Gue ngejalin hubungan lah sama satu cewek. Sekarang dia kuliah di Jawa. Nah, gue ada ngejalin hubungan itu 3 tahun lah, sama-sama punya perasaan. Mungkin ya. Gue nganggapnya sama-sama punya perasaan karena memang gue nggak punya hubungan khusus. Gak punya status gitu. Iya. Statusnya cuma temenan. Cuma gue nggak tahu ya, mungkin sama-sama punya perasaan gitu kan. Memang yang pertama kali salah ini ya gue. Gue sering ngabain dia. Gue sering cari cewek lain. Gue sering chat cewek lain. Ya kan, meskipun gue gak ganteng-ganteng amat. Ya dulu juga gue ya agak paten lah nyempiknya. Jadi manfaatin skill ya. Iya, skill. Walaupun gue ganteng ya gue punya skill loh. Ya kan? Itu dulu. Sekarang udah dikit-dikit skillnya luntur. Karena gue emang udah gak pernah ngechat cewek lagi. Ya pentingnya apa sih ngechat cewek? Iya benar. Cuma habisin waktu gue doang. Produktivitas gue keganggu. Benar. Iya kan? Paling sekalipun gue ngechat cewek itu ya, ngechat mak gue. Sama di mana? Sama. Dimas mau pulang, tolong pintunya jangan dikunci. Dimas itu ngechat apa telepon? Kunci. Ya ngechat. Nah, pokoknya gue udah ngejalin hubungan lah selama kurang lebih 3 tahun sama cewek yang sebelumnya ini. Nah, setelah itu ya pokoknya ada konflik lah di situ. Gue main sama cewek dan segala macamnya. Dia tahu, dia ngeblokir nomor gue, dia ngapus kontak gue, ya gue tahu. Tapi gue coba untuk diam aja. Karena gue pikir ya udahlah kata gue kan, kemungkinan juga mungkin ya dia udah nggak mau lagi dengan gue. Iya. Di pikiran gue kayak gitu aja sih, positif aja kan waktu itu. Nah tiba-tiba. Tapi bentar, dia tahu dari mana? Dia ngomong nggak? Dia tahu lo jalan sama siapa? Ya gue kan sering ini status WhatsApp kan nggak pernah gue sembunyiin. Iya. Gue mah orangnya jujur kan, nggak kayak lo. Kenapa? Ya kan, gue up tentang cewek dan segala macemnya. Gue foto, gue bikin snap, bikin bumerang. Iya. Ya, dia tahu, dia ngapus, dia ngeblok. Gue juga tahu itu. Tapi gue berusaha untuk ya udahlah biarin. Tapi pada akhirnya setelah gue pupus dengan yang cewek ini, cewek yang satunya ya. Dan gue bingung harus kemana lagi hari itu. Karena udah nggak ada cewek. Pada akhirnya ya gue kontekan lagi dengan dia lewat Instagram. Gue pertama DM. Ya kan, pertama kali gue tahu itu dia jalan sama cowok waktu gue itu kerja di BMT kalau nggak salah. Gue kerja di BMT. Gue nongkrong di warung. Gue ngeliat dia jalan sama cowok balik sekolah. Jadi lu langsung gitu? Nggak sengaja. Kata gue, anak ini kata gue yang kemarin gue deketin kok
jalan sama cowok. Anjir. Gua pikir gua udah gak ada perasaan kan. Gak taunya ya sakit juga kan. Berarti itu yang dia rasain gitu dulu sebelumnya dan sekarang lo rasain gitu kan? Ya enggak sekarang, kemarin iya, juga kemarin. Jadi ya seimbang lah. Gua ngerasain, dia juga ngerasain. Pada akhirnya ya gua DM, "Wih, jalan sama cowok nih," kata gua kan. Iya. Oh iya, gimana. Panjang lebar segala macem. Gua minta nomor WA-nya, gua balik lagi, WA-an, dia punya cowok. Oke, Entah itu cowok dia atau memang teman dekat, gua nggak tahu ya. Karena dia emang nggak pernah cerita. Dia juga cuma bilang itu teman dekat saya ya. Kita nggak tahu kan pikiran orang. Gitu, ya. Nah, jadi gua ngechat lagi lah. Oh ya udah kan kalau memang teman ya asik aja lah gua ngechatnya. Jadi gua chat, gua ini segala macemnya kok agak berubah. Berarti kan memang ada sesuatu yang ngebuat dia berubah. Mungkin kesalahan gua. Tapi dia juga punya kesalahan. Dalam posisi itu waktu gua ngelihat dia jalan sama cowok dan dia ngelihat gua buat snap sama cewek, dia sempat marah sih sebenarnya. Dia sempat marah karena ini tuh segala macam, kamu nih main sama cewek, main sama ini itu pokoknya tete bengek segala macam lah. Nah, oke, pikir gua kan, ya memang gua hari ini salah, tapi kita lihat lagi ke belakang. Siapa yang salah duluan? Dia jalan sama temennya. Gua biasa aja. Dia jalan sama cowok lain. Gua biasa aja. Coba untuk nerima, ya kan? Ya mungkin memang itu teman dia. Boy, siapa yang nggak sakit waktu ngeliat cewek yang dia suka main sama temennya cowok dan itu boncengan berdua. Tapi lo nggak ada status gitu kan, mau ngomong juga kan? Iya, gua nggak ada. Ya, kita sama-sama tahu. Ya, maksud gua, ketika gua main sama cewek ya sudah gitu loh. Kan gak ada status. Ya sama halnya kayak yang di waktu dia lakuin di sama kawan-kawan itu. Waktu dulu dia ngelakuin itu hal yang sama kan. Pikir gue ya seimbang juga lah. Ya udah pikir gue kan. Tapi pada akhirnya ya memang gue yang ngejar-ngejar lah. Ya gimana ya? Gue ini sama cewek pertama kali nyambung ngobrol itu ya cuma sama dia gitu loh. Oke. Jadi ya gue ngerasa, ya ini cocok pikir gue kan. Dan memang sampai saat ini, sampai hari ini ya nggak ada lagi. Maksud gue yang cocok ngobrolnya gue sama dia gitu. Nah, alasan kenapa gue sampai hari ini jomblo juga, ya karena itu tadi gue belum nemu yang cocok. Gitu. Oke. Berarti bukan karena belum move on ya? Ya gue udah move on hari ini. Udah, sip. Gue ngeliat story dia juga jalan sama cowok ya udah biasa aja gitu. Pikir gue kan, ya kenapa juga memangnya dia. Emang gue siapa gitu? Emang gue siapa? Cuma masa lalu lo yang lo timbun. Timbun. Oke. Ya gitu sih Pan kalau gue Pan. Pokoknya ya kalau bisa ya diblokir kalau memang susah. Dan jangan menyendiri. Ya itu satu sih. Jangan menyendiri. Ya ikhlas lah kayak yang apa tadi gue ceritain tadi. Lo ikhlas harus terima bahwa keputusan bareng-bareng itu ya itu yang final menurut gua. Iya sih. Ya jangan mendiri lah, ngelakuin hal-hal yang positif yang bikin senang gitu, happy gitu kan. Kumpul sama temen contohnya kan ya. Itu orang-orang sekitar, sahabat, temen gitu. Cukup lah ya kayaknya Pan ya. Cukup kan ya? Cukup sih. Cukup. Ada pesan untuk Ajeng? Astagfirullah. Kayak mana sih gue ini? Kok gue sebut terus? Udah gitu aja pokoknya teman-teman, semoga bermanfaat apa yang kita obrolin malam ini, tips-tips move on ya dari yang nggak bisa move on. Kan aneh ya sebenarnya, tapi nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa. Pokoknya terus semangat teman-teman, sampaikan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.